kasih, ada seorang bapak, karena dia baru saja pulang dari Bogor dan Palembang, maka mau memberi oleh-oleh kepada anak-anaknya. Anaknya 5 orang. Pada si sulung, bapak itu memberikan oleh-oleh. Aku salah nanti. Nah, si sulung kasih harganya 25.000, coy. Lalu si sulung diem aja, kecil aja, cuma gantungan. Ini anak pertama. Anak kedua diberi juga. Ini si Luce yang kuning. Tapi tidak bolak-balik ya, meskipun agak besar, harganya juga 25.000. Anak kedua juga diberi, tapi tidak bolak-balik. Lalu anak kedua diterima, sudah diam saja. Kemudian anak yang ketiga diberi juga. Ini juga tidak bolak-balik. Yang ini siapa namanya? Hah? Ada 4 patung Teletubbies. Sky, Kim yang mana Kim? Kim. Terus yang hitam? Yang hitam ini. Hah? Yang karena bapak ini anak yang ketiga, ya diam saja. Lalu mereka mulai rebutan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, rebutan lah ini. Rebutan. Lalu mulai rusaklah ini akhirnya. Lalu karena sama-sama bertengkar, marah, kemudian dibuang lagi. Bapaknya diam saja karena bapaknya baik hati, habis pulang dari Palembang. Lalu pada anak yang keempat, bapak itu juga memberi hadiah. Ini siapa? Sama. Kebalik pula. Mukanya hitam tapi kritis. Hah? Ini harganya 70.000. Main-main ini. Anak keempat masih kecil padahal. Dikasih yang besar gantungan kunci. Dan begitu. Maksudnya supaya ditaruh untuk gantungan dotnya. Ketika ngedot dia lihat patung siapa namanya? Sky tadi itu. Dia senang gembira. Lalu dia terima. Pokoknya yang lain nggak boleh lihat. Pegang jangan. Gitu. Pokoknya digenggam terus. Gak mau disimbol yang lain. Pada anak yang terakhir, anaknya masih kecil juga, baru belajar buat tanda salib. Ya, bapaknya yang baik hati tadi itu kasih juga. Maria bunyi-bunyi. Ini harganya lupa saja. Seperti
rotinya sekitar 70.000 juga. Nggak ada. Hah? Nah, nggak ada. P5. Tuh. Karena anaknya kecil, baru bisa belajar buat tanda salib, dia langsung masuk ke kamarnya, ditaruh di mejanya buat tanda salib itu. Buat tanda salib sambil memandang Bunda Maria. Ini Bunda Maria yang mana? Nama Bunda Maria itu. Maria ada bunga mawarnya 3. Maria Rosa Mystica. Rosa itu mawar, Mystica itu ajaib. Maria sebagai kultum mawar yang semerbak harum, yang memberikan keajaiban kepada mereka yang berdoa kepada Tuhan dengan pengantaran Bunda Maria. Itu kan. Taruh di sini lagi. Bunda Maria di sana. Di antara kelima anak tadi, kira-kira yang baik yang mana? Yang kelima. Tapi dia tanda salib kok. Doanya loh kayak gitu. Jangan-jangan kalau di gereja dia juga nangis-nangis, ribut, lari-lari di halaman, gitu. Nangis. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, yang kemudian rebutan sampai pemberian ayahnya rusak. Kira-kira kalau mati masuk neraka atau masuk surga? Kalau nakal, bertengkar terus, berantem terus sama saudaranya, dinasihati orang tua nggak nurut, disuruh doa malah ribut, disuruh kumpul di gereja malah main layangan. Nah, jenis-jenis ini kalau mati masuk mana? Nggak berani jawab. Yang nakal, yang budikan, nakal, jahil, nyolongan duitnya ibunya di dompet, malas, bangun pagi kalau nggak disuruh-suruh, mamanya nggak marah-marah, nggak bangun-bangun, nggak pernah ikut nyapu rumah, nggak pernah nyuci piringnya. Kalau mati masuk mana? Neraka. Nah, siap. Ayo. Ayo. Ya nggak mau dikasih tahu orang tuanya, nggak nurut, ngeyel, bantahan, siap-siap masuk neraka. Seperti orang kaya dalam bacaan Injil tadi, Injil Lukas yang kita dengarkan tadi. Ada orang kaya yang itu dalam kemewahan, lalu ketika mati dia masuk neraka. Berbeda dengan Lazarus. Lazarus pengemis, orang miskin, kemudian dia borokan. Dia hanya tidur
depan orang kaya tadi itu, lalu mengharapkan remah-remah makanan saja tidak dapat. Tetapi Lazarus ketika meninggal dia masuk surga. Maka kalau jadi orang kaya tapi pelit, masuk neraka. Setuju ya? Nah, cita-citamu jadi orang miskin atau orang kaya? Cita-citanya jadi orang kaya, jadi dokter, jadi apa lagi. Tapi orang kaya tadi dalam bacaan Injil mati terus masuk neraka. Boleh nggak jadi orang kaya kita? Syaratnya apa? Harus baik hati, jangan pelit, jangan songong, supaya bisa masuk surga. Kalau kalian punya mainan baru, punya bangsingan dari penghapus, sekedar dipinjam temennya nggak berkurang. Jangan gara-gara bangsingan itu kalian berantem. Kalian merasa bangsinganku yang paling top. Sayalah Sultan di SD 05. Mana itu SD 05? Lalu menganggap sepele orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang lemah, orang miskin, orang yang tak berdaya, kita jangan sirik dengan orang lain. Jangan justru punya temannya justru dirusak. Ada layangan baru pakai papangan. Tahu layangan papangan? Layangan yang besar itu. Karena tidak punya, bapaknya nggak bisa buat. Lalu punya temannya sengaja dirusak. Biar sama-sama main layangan. Ini jahat. Sudah miskin jahat. Masuk neraka. Orang yang pintar tapi sombong masuk neraka. Orang bodoh jahat masuk. Orang bodoh yang baik hati masuk surga. Jadi pilihannya jadi yang pandai atau yang bodoh? Yang pandai tapi baik hati. Jawabannya harus begitu. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, kita diingatkan pada bulan kitab suci nasional ini supaya kita mencintai kitab suci. Siapa yang punya kitab suci sendiri, bukan kitab suci bapaknya. Memang punya kitab suci sendiri siapa? Satu. Karena pelajaran Krisma harus punya. Yang di bawah-bawah, yang kecil-kecil, nggak punya. Adik-adik, pernah selama bulan kitab suci nasional September ini pertemuan pendalaman iman? Ikut nggak? Yakin ikut? Hah? Ikut? Kamu ikut nggak? Nah ikut kan? Boro-boro baca kitab suci, suruh pertemuan bulan kitab suci pendalaman iman saja nggak mau. Terus bagaimana mencintai kitab suci? Apa yang mau kita ambil dari kitab suci? Kalau pas misa, pas bacaan saja tidak dengar. Bacaan pertama dari mana tadi? Bacaan pertama dari mana tadi? Bacaan diambil dari
Yang baca dulu badannya besar tadi. Dari mana bacaan pertama? Nah, ini yang telat. Dari mana bacaan pertama? Kamu sakit. Dari mana tadi bacaan pertama? Tidak tahu. Kan? Next. Nasution, ya? Dari mana? Tidak tahu. Bukan. Kamu bocoran dari siapa? Males. Bocoran. Kalau bacaan dari makna saja nggak ngerti, apalagi isinya, gitu kan? Bagaimana kita mau mencintai kitab suci kalau kitab suci saja nggak ngerti isi kitab suci itu apa? Katanya kita orang Katolik. Kitab suci orang Katolik adalah Alkitab. Kan begitu. Tapi kita nggak ngerti. Pegang nggak pernah, baca nggak pernah, isinya nggak ngerti apa-apa. Jadi bagaimana kita mau mencintai kitab suci, mau menjadi pelaksana dari sabda Tuhan? Dalam kitab suci banyak petunjuk Tuhan lewat para nabi. Tadi dalam perumpamaan yang dibuat Yesus, ketika Abraham diminta untuk mengutus Lazarus ke dunia memperingatkan saudara dari orang kaya tadi, Abraham mengatakan, kalau saudara-saudaranya itu mau mendengarkan dari pesan para nabi, maka mereka akan bertobat. Sama kalau kita mau mendengarkan warta dari para nabi. Bacaan pertama tadi dari nubuat Amos yang mengingatkan kita supaya hidup sederhana, rendah hati, tidak bermewah-mewah, tidak boros dalam hidup kita. Lalu yang utama adalah mereka yang diutus menyampaikan pesan Allah lewat para nabi ini memenuhi puncaknya dalam pribadi Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus itu putra Allah. Yesus meninggal, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Maka kita harus percaya pesan yang disampaikan oleh Yesus supaya kita pun menerima kebangkitan, menerima surga yang sama. Setuju ya, adik-adik? Hari ini kalian berkegiatan, silakan berkegiatan dengan sebaik mungkin. Jangan berkelahi, jangan banyak jajan tapi tidak ikut kegiatan. Ya. Lalu nanti hadiah-hadiah itu ditambahkan sebagai hadiah, bisa untuk juara yang keempat. Jadi jangan berkecil hati, peringkat keempat itu bukan rendah, gitu ya panitia ya. Jadi di deretan hadiah-hadiah nanti ditambahkan saja itu. Jangan mengganggu hadiah yang sudah dialokasikan. Hadiah pertama dispenser, hadiah kedua kulkas 2 pintu. Hadiah ketiga mobil stereo. Numpang saja. Baik saudara-saudari, adik-adik sekalian, kita dukung kegiatan ini dengan sepenuh hati. Jangan ada yang bolos. Ikutlah penuh kegiatan. Kita merasakan kebersamaan ini supaya sabda Tuhan sungguh tinggal dalam diri kita dan akhirnya kita menjadi pelaksana dari sabda Tuhan itu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa.